Mental juara Milan kembali berkat dua pemain baru. Legenda AC Milan Alessandro Costa Curta memberi pujian besar untuk dua rekrutan baru yang langsung memberi dampak besar bagi tim. Kedua pemain itu adalah Luka Modric dan Adrien Rabiot. Menurut Costa Curta, kehadiran Modric dan Rabiot membuat mental juara Milan tumbuh kembali. Mereka membawa pengalaman, kepemimpinan, dan semangat bertarung yang selama ini dirasa kurang dalam skuad rossoneri. Pujian ini muncul usai Milan menang 2-1 atas Napoli di San Siro. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Milan kini lebih kuat dan solid dibanding sebelumnya. Costa Curta menilai lini tengah Milan sekarang jauh lebih berkelas. Meski sempat diragukan, Luka Modric karena usianya yang sudah 40 tahun dan Rabiot karena masalah kedisiplinan di klub lamanya. Keduanya justru menunjukkan pengaruh positif di ruang ganti dan di lapangan. Ia juga menyoroti bagaimana seluruh pemain kini bermain sebagai tim, saling bekerja sama dan tampil lebih menyatu. Menurutnya, ini adalah tanda bahwa Milan sudah kembali ke jalur yang benar dalam perbuluhan gelar juara. Luka Modric ungkap rahasia tetap tangguh di usia 40 tahun. AC Milan meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Napoli di San Siro dalam lanjutan Serie A 2025-2026. Dua gol Milan dicetak oleh Alexis Saelemaekers dan Christian Pulisic. Meski sempat bermain dengan 10 orang setelah Pervis Estupiñán mendapat kartu merah, Milan berhasil mempertahankan keunggulan meski Napoli sempat memperkecil skor lewat penalti Kevin De Bruyne. Hasil ini membuat Milan kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin. Sementara itu Napoli harus menelan kekalahan pertama mereka musim ini. Di balik kemenangan tersebut, penampilan Luka Modric menjadi sorotan. Meski sudah berusia 40 tahun, gelandang asal Kroasia itu tetap tampil luar biasa. Modric pun membocorkan rahasia di balik performanya yang masih gacor. Ternyata bukan soal fisik semata. Menurutnya, kunci utama adalah kecintaan yang besar terhadap sepak bola. Rasa cinta itulah yang membuatnya terus semangat bermain, berlatih dan bersaing di level tertinggi. Selain itu, Modric juga mengaku bahwa rasa ingin menang dan mengangkat trofi selalu memberi energi baru untuk terus maju. Usia bukan penghalang bagi Modric, mental juara dan gairahnya terhadap sepak bola jadi bahan bakar utama yang membuatnya tetap bersinar di lapangan. Kalahkan Napoli, Allegri ingatkan skuad AC Milan. AC Milan terus menunjukkan performa positif di Serie A musim ini. Mereka sukses mengalahkan Napoli 2-1 di San Siro dalam laga pekan kelima. Milan unggul cepat lewat gol Alexis Saelemaekers di menit ketiga, lalu menggandakan skor lewat Christian Pulisic di menit ke-31. Meski menang, pelatih AC Milan Massimiliano Allegri memberi peringatan. Ia meminta tim tetap fokus dan tidak terlalu larut dalam euforia. Menurutnya, target utama Milan musim ini adalah lolos ke Liga Champions, bukan sekedar memimpin klasemen sementara. Kami butuh 64 poin untuk bisa lolos ke Liga Champions. Jalan masih panjang, jadi kami harus tetap tenang, nikmati kemenangan, tapi jangan terlalu bersemangat, ujar Allegri kepada DAZN, seperti dikutip dari Milan News. Allegri juga memuji semangat dan karakter para pemain Milan, terutama saat harus bertahan dengan 10 orang melawan tim skuad Napoli. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan bahwa mental dan kerjasama tim Milan semakin kuat. Matteo Gabbia, sosok pemimpin di balik kokohnya pertahanan Milan. Saat AC Milan mengalahkan Napoli, bukan hanya taktik dan gol yang jadi sorotan, tapi juga kepemimpinan seorang pemain, Matteo Gabbia. Meski bukan kapten resmi, Gabbia menunjukkan sikap sebagai pemimpin sejati. Saat Milan bermain dengan 10 orang setelah Pervis Estupiñán mendapat kartu merah, Gabbia tampil menonjol, bukan hanya karena permainannya, tapi juga karena bagaimana ia memotivasi rekan satu timnya. Jurnalis Pietro Mazzara dari Milan News menulis bahwa Matteo Gabbia layak disebut sebagai pemimpin alami. Setelah kekacauan di lapangan, Gabbia terlihat berbicara langsung dengan rekan-rekannya, menyemangati mereka agar tetap fokus dan tidak menyerah. Hal seperti inilah yang membuat Gabbia dicintai para Milanisti. Ia bukan pemain mahal, tapi ia tumbuh dari Akademi Milan dan punya rasa memiliki tinggi terhadap klub. Ia mewakili semangat yang selama ini dirindukan fans, totalitas, keberanian dan cinta pada seragam rossoneri. Kepemimpinannya bukan soal ban kapten di lengan,
tapi soal tindakan nyata di saat tim butuh sosok yang berdiri paling depan. Dalam tim yang juga punya pemain senior seperti Modric dan Rabiot, Gabbia tetap tampil sebagai sosok penting di lini belakang. Cerita Gabbia ini adalah bukti bahwa Milan tak hanya membeli pemain hebat, tapi juga berhasil membentuk pemimpin sejati dari dalam klub sendiri. Resmi, San Siro dijual ke AC Milan dan Inter setelah voting sengit Dewan Kota Milan. Keputusan besar akhirnya diambil soal masa depan Stadion San Siro. Tepat pada pukul 3:45 dini hari waktu setempat, Dewan Kota Milan secara resmi menyetujui penjualan area San Siro kepada dua klub raksasa kota ini, AC Milan dan Inter Milan. Proses pengambilan keputusan berlangsung hingga larut malam dan penuh perdebatan panjang. Hasil voting akhir menunjukkan 24 suara mendukung penjualan, sementara 20 suara menolak. Dengan selisih tipis ini, San Siro resmi berpindah tangan ke Milan dan Inter. Jurnalis Milan News Antonello Giwa melaporkan momen bersejarah tersebut melalui akun resminya dengan mengatakan tepat pada jam 3:46 pagi buta tanggal 30 September 2025, Dewan Kota Milano menyetujui resolusi penjualan San Siro dan area sekitarnya kepada AC Milan dan Inter dengan jumlah total 24 suara pendukung mengalahkan 20 suara yang menentang. San Siro resmi dijual. Keputusan ini membuka jalan bagi Milan dan Inter untuk memulai proyek pembangunan stadion modern baru di area San Siro. Kedua klub selama ini memang menyuarakan keinginan untuk memiliki stadion sendiri yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan sepak bola masa kini. Penjualan ini juga menandai berakhirnya era San Siro sebagai properti kota, stadion legendaris yang telah menjadi rumah bagi Milan dan Inter selama puluhan tahun itu kini resmi menjadi milik kedua klub. Selanjutnya fokus akan tertuju pada rencana pembangunan stadion baru, baik dari sisi desain, anggaran, hingga waktu pelaksanaannya. Yang pasti sejarah baru sedang ditulis di kota Milan. AC Milan kontak agen Lewandowski, siap manfaatkan peluang transfer. Rumor panas datang dari bursa transfer Eropa. AC Milan dikabarkan telah menjalin kontak langsung dengan agen Robert Lewandowski, Pini Zahavi. Komunikasi ini juga melibatkan direktur olahraga Igitare yang tengah mencoba memahami situasi masa depan striker asal Polandia tersebut. Kabar ini dilaporkan oleh jurnalis Luka Cohen yang menyebut bahwa meskipun proses negosiasi masih sangat awal, Milan mulai bersiap jika peluang untuk merekrut Lewandowski benar-benar terbuka. Lewandowski sendiri masih terikat kontrak bersama Barcelona, namun situasinya di klub saat ini mulai dipertanyakan. Jika ia tersedia di bursa transfer, Milan tampaknya tidak ingin ketinggalan. Meski kesepakatan ini berpotensi rumit, terutama karena gaji Lewandowski yang sangat tinggi, manajemen Rossoneri disebut tetap serius. Ambisi klub adalah meningkatkan kualitas skuad secara signifikan dan nama besar seperti Lewandowski bisa menjadi bagian penting dari proyek tersebut. Kehadiran striker berpengalaman sekaliber Lewandowski akan menjadi dorongan besar bagi lini depan Milan yang dalam beberapa musim terakhir terus mencari figur pemimpin di lini serang. Untuk saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan, namun Milan sudah mengambil langkah awal yang penting, membuka jalur komunikasi dan bersiap jika peluang benar-benar datang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.